Halo, balik lagi di channel Advent Christina, teman-teman. Kali ini kita lagi ada di Wuling Maju Motor Group di Jalan Gatot Subroto Timur dan Pasar Bali. Sekarang saya akan mereview dari Wuling REV. Nah, ini dia mobil kendaraan listrik yang saat ini sudah banyak orang yang memakainya. Nah, sekarang saya akan mereview satu persatu ya, untuk detailnya. Nanti mungkin kita akan mencoba test drive-nya di luar, bagaimana sensasi berkendara, kenyamanan, dan akselerasinya. Oke, kita akan mereviewnya dari depan dulu ya. Kalau kita melihat dari mobil Wuling REV ini, kalau dari tampilan depan ini sangat futuristik dan desainnya juga lebih modern, teman-teman. Jadi di sini ada garis warna biru yang mencerminkan dari mobil ini adalah kendaraan listrik, yang diartikan sebagai kendaraan yang bisa menghemat energi dan mengurangi emisi di jalanan perkotaan. Untuk tampilan dari depannya ini, memang desainnya itu Wuling sudah memikirkan dari Wuling Motor Indonesia, di mana untuk desainnya sendiri ini pun saya tertarik, dan apabila dibawa oleh pengendara langsung di jalan raya, ini sangat menjadi fokus pusat dari perhatian orang-orang yang melihat gitu. Untuk dari desain sudah cukup, dan untuk dari segi lampu ini sudah memakai full LED. Dari lampu DRL. Nah, lampu DRL-nya di sini ya teman-teman. Nanti kita hidupkan ya. Begitu kita melihat bagaimana sensasi mobil ini untuk dihidupkan. Terus ada di sini ada lampu sen ya teman-teman di bagian sini. Terus untuk bagian bawahnya ini dia memakai masih bumper berbahan plastik gitu. Terus ini Wuling REV ini yang saya review itu warnanya disebut two tone. Di atas warna hitam dan di bawah warna biru. Warna putih. Saya lihatnya ini teman-teman. Ada tarik garisan warna putih. Nah, di sini ada logo Wulingnya. Nah, jadi kalau logo Wulingnya ini, dia kalau dihidupkan mobil ini, jadi kesannya ini dia hidup teman-teman gitu. Jadi bisa tarik ini. Nah, di sini kalau teman-teman bisa untuk mengecas dari mobil ini, dia membutuhkan sekitar voltase. Ini di sini catatannya ada 250 volt dan currency-nya ada 32 ampere gitu teman-teman. Jadi oke. Di sini kita lihat terlihat seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngecas untuk mobil Wuling REV ini, telah disediakan satu unit portable untuk bisa mengecasnya di rumah. Itu. Oke. Lanjut untuk di bagian bawah tadi ya sudah ya. Untuk warnanya sih saya suka banget, dia putih bersih, ada warna pink, biru, terus hijau pastel, kemudian ada warna oranye juga. Pokoknya mencerminkan Wuling REV ini warna-warna yang soft dia gitu. Oke, kita langsung ke bagian di belakangnya. Mari kita lihat. Oke, kita langsung aja di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang dari Wuling REV ini teman-teman, jadi untuk pintunya dan pintu penumpang di bagian belakang ini sangat cukup untuk menaruh barang di bagasi. Nah, kalau misalnya teman-teman membawa penumpang, kita lihat ya. Oke, ternyata terjawab sudah.
Ini apa namanya, kalau bisa untuk naruh bagasi ya kemungkinan tidak bisa. Cukup untuk hanya menaruh payung, tongkat baseball ya, tongkat baseball. Terus habis itu ini ada apa namanya, charger portable-nya. Nah, jadi untuk charger portable-nya ini dia seperti ini teman-teman. Nah, dia bentuknya seperti ini, ada katupnya untuk bisa dibuka, terus nanti akan ditambahkan untuk portable chargernya. Jadi ini langsung bisa mengecas di rumah teman-teman yang sedang menonton. Nah, ini untuk mengecas dari mobil Wuling REV ini teman-teman, dibutuhkan daya listrik itu sekitar, kalau mengecasnya di rumah itu sekitar ya kurang lebih minimal sekitar 2000 kilowatt hour. Jadi dipastikan itu jarak dari 2000 kilowatt hour dari 0 sampai 100 memakan waktu sekitar 8 sampai 10 jam kira-kira. Kalau untuk apabila voltasenya lebih besar maka lebih cepat, bisa sampai sekitar 4-5 jam. Dan apabila untuk bisa menaruh bagasi, langsung saja. Nah, ini ditarik, langsung akan bisa menaruh bagasi, dan teman-teman bisa mempunyai kapasitas atau size untuk bisa menaruh barang di bagian belakang. Kita langsung lanjut ke bagian depan. Oke teman-teman, jadi sekarang saya berada di depan bagian kemudi. Untuk tinggi saya ini proporsionalnya sekitar 178 dan masih ada space di sini teman-teman. Untuk rasa mengemudinya di sini, mari kita lihat. Belum teleskopik teman-teman. Nah, ini setirnya masih tilting ya. Jadi untuk tinggi saya ini masih kurang nyaman jujur saya ya, untuk berada di bagian pengemudi ini saya kurang nyaman. Cuma ya ini memang tidak terasa murahan ya, tetapi ini kelas-kelas seperti mobil-mobil Eropa contohnya gitu. Jadi untuk di sini di dashboardnya, terus di infotainmentnya, dari segi desain infotainment di interiornya nih, dari harga mobil yang dibilang 300 jutaan, seperti rasanya lebih di atas dari 300 jutaan. Terlihat mobilnya ini serasa kelasnya kelas atas ya, tapi tidak murahan itu. Itu menurut saya, opini saya. Dan di sini juga ada cup holder, teman-teman. Kalau mau menaruh minuman, ada 2 cup holder kanan dan kiri. Dan di sini berbahan plastik, ya. Terus habis itu ini saya suka dari warnanya, ini soft abu-abu ya, mengikuti dari warna kursinya, joknya juga ini. Nah, di sini ada tuas untuk AC. Ini hanya cuma mendinginkan, mengatur, jadi tidak ada pemanasnya. Di sini juga ada infotainment. Infotainmentnya ini lebih memanjang ya teman-teman ini. Kalau kita lihat, terus habis itu di sini ada pengaturan AC, telepon, musik, radio, navigasi dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, ini saya informasikan, ini belum disupport Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi teman-teman kalau mendengarkan musik hanya melalui Bluetooth, radio, belum ada support Apple CarPlay dan Android Auto itu. Terus di sini di MID-nya, oh ya di setir ya, di setir teman-teman, nih setirnya. Ini seperti main bom car teman-teman. Jadi mini banget ini, walaupun kapasitas dari mobil ini terasa kecil, tapi kalau duduk di dalamnya ini seperti rasanya pas. Kalau menurut saya pas banget untuk
ya seperti keluarga kecil lah ya. Untuk 4 orang, nanti kita tes untuk duduk di belakang. Apakah orang dewasa seperti saya bisa nggak duduk di belakang gitu. Nah, untuk setirnya di sini di bagian kanan ini pengaturan untuk multimedia. Kalau di sini ini untuk pengaturan trip motor speed, oke, dan voltase. Oh, menunjukkan untuk informasi voltase. Ya, seperti itulah ya informasinya, voltase energi yang dihasilkan atau yang dikeluarkan ya. Terus untuk kecepatan, speedometer. Ini menarik sekali ini dari Wuling REV. Terus habis itu di sini ada ya standar lah mobil-mobil biasa juga ya. Di sini ada apa? Lampu sen, terus untuk wiper pengaturan. Habis itu nah, ini uniknya teman-teman nih. Oke. Ini ada pengaturan AC-nya. Jadi kita di sini bisa atur sedemikian rupa. Nah. Oke. Oh, ini ada mode hujan, mode segar, dan mode sejuk, teman-teman. Di mode AC-nya ini. Oke. Nah, ini mobil sudah dalam keadaan hidup, teman-teman. Jadi kalau saya menginjak rem, ini mobil sudah langsung bisa dibawa jalan. Itu. Kemudian untuk lampu ya. Oh, lampunya bagus banget nih, teman-teman. Oh. Oke, unik banget. Jadi kalau untuk lampu hazard itu kan kalau mobil-mobil biasa konvensional kan ada di sini nih di dashboardnya. Nah, kalau ini ada di antara lampu ya, lampu di bagian atasnya ini. Unik banget ini. Gitu. Terus untuk lampunya sendiri, lampu baca ini bisa kalau teman-teman pakai baca apa gitu ya. Ini soft banget loh. Terangnya bagus banget nih. Terus untuk ini sudah ada kacanya, tapi belum ada lampunya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, sudah ada kacanya juga. Nah, uniknya nih teman-teman nih. Di sini kan, nah ini saya kasih tahu teman-teman apa fungsinya untuk ada lubang USB di sini. Nah, jadi Wuling Motor Indonesia sudah memikirkan hal sederhana, simple aja. Ini USB ini yang ada di belakang kaca ini berguna untuk memasang dashcam gitu. Jadi kan biasanya kalau teman-teman mau masang variasi seperti dashcam, tidak perlu tarik kabel ke segala dashboardnya, kayak terlihat berantakan gitu ya. Kalau di sini sudah disediain nih teman-teman, satu buah slot USB gitu. Tapi nggak tahu ya ini bisa pakai cas atau bagaimana, hanya khusus untuk pasang dashcam ya, nanti kita tanya aja langsung ya. Oke, di sini tidak ada rak penyimpanan laci ya, hanya terbuka di sini. Dan di sini bahannya ya soft touch ya, warnanya putih. Terus habis itu di sini ada bahan doff juga warna abu-abu. Kemudian kesannya di sini kalau sudah kita duduk ya, pokoknya rasa kenyamanan kita dapat. Sehingga kalau untuk seperti saya sih, ini mobil rasanya memang pas ya, cocok untuk di dalam kota gitu. Terus untuk di sini, nah ini uniknya teman-teman, di sini ada tombol pengaturan, ada P untuk parkir, R untuk mundur, N untuk netral, D untuk maju atau drive. Kayak gini ya, kayak mobil-mobil masa depan ya teman-teman gitu. Terus di sini ada power window-nya teman-teman. Nah, ini power window kanan, ini power window kiri. Oke, unik sekali. Berasa di sini kosong ya teman-teman. Bagus. Di sini juga ada rem parkir dan auto hold juga teman-teman. Wow, ini bahannya bagus banget ini. Saya suka ini. Terus untuk joknya sendiri pun ini sangat ya cukup nyaman, empuk. Terus sandarannya, terus untuk pengaturannya, oke. Oh, bisa segini aja teman-teman. Kalau teman-teman mau tidur gitu ya, bisa sampai selonjoran sini, oke lah. Tapi tidak
otomatis, masih manual untuk pengaturan di jok bagian depan. Oke, kita langsung aja ke bagian belakang. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja cobain bagaimana rasa duduk di bagian belakang dari mobil Wuling REV. Ya teman-teman, ya lihat nih. Langsung masuk ya teman-teman. Wih, bisa loh teman-teman masuk sini. Nih, ini kursi yang tadi saya dudukin ya, setelannya. Di sini masih ada space untuk ya sekitar 5 atau 6 cm lah ya. Ini masih ada size-nya loh. Ada space-nya juga nih di sini. Di kepala juga ada space-nya. Nggak sempit sih. Cuma ya di sini ada agak untuk kurang menyangga, kurang ada sanggaannya itu. Jadi kalau duduk di sini kita ya merasa jujur kurang nyaman kalau menurut saya. Dengan tinggi 178 cm. Oke, di sini ada seat belt ya, ada seat belt 3 titik. Nah, oke. Seat belt 3 titik. Joknya juga nyaman sama kayak di depan. Habis itu ya dengan mobil 300 jutaan ini saya recommended teman-teman gitu. Kemudian di sini jendelanya nih. Ini saya suka nih. Ini jendelanya kayak berasa kita lagi ada di dalam pesawat gitu. Halo gitu. Kurang terbang aja nih mobil gitu. Pesawat deh jadinya itu. Ini kan ada pegangannya. Ini masih belum otomatis. Habis itu ya oke juga ini mobil. Dengan harga 308 juta sekian atau di atas dari itu, teman-teman bisa menikmati kenyamanan mobil ini. Nanti kita langsung aja test drive bagaimana rasanya teman-teman, akselerasinya. Terus untuk dari desain saya oke lah. Pokoknya bener-bener juara deh untuk mobil sekecil ini, mobil mikro bisa dikatakan teman-teman. Tuh. Oke. Ini nggak bisa digini ya teman-teman. Ini sudah mentok nih, nggak bisa dimundurin gitu kan. Ya agak tegak sedikit sih. Jadi kalau untuk dibawa jauh nih teman-teman, ini rasanya kurang prefer ya teman-teman. Ya mobil-mobil perkotaan gitu lah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung di bagian samping. Di bagian sampingnya ini desainnya sangat unik, lucu banget ini mobil. Untuk spionnya ini langsung menyatu dengan grill yang ada di samping sampai ke depan. Kemudian untuk warnanya nih teman-teman, warnanya hitam glossy dan putih glossy. Terus tidak ada embel-embel tarikan garis, hanya garis sedikit aja untuk menstimulus dari mobil ini karena ukurannya kecil, mikro ya. Dan kalau saya berdiri di sini, ini ya mobilnya agak sedikit rendah dan saya bisa melihat atap dari mobil tersebut. Kemudian kita langsung ke bagian di bannya. Untuk bannya sendiri ini memakai ukuran 145/70 ring 12. Jadi aspek rasionya ini ya 145/70 R12 69S. Dan peleknya masih pakai belum pakai pelek full size, tapi masih pelek kaleng teman-teman. Ya ciri-ciri mobil listrik, mobil menghemat energi ya seperti ini ya. Untuk cerminan dari bawaan pelek mobil listrik gitu. Ukurannya kecil banget ini. Ini seperti ban motor kalau bisa dibilang ya, karena ringnya 12 ini. Untuk mereknya ini Green Max Eco Touring. Oke, mantap ini. Langsung lanjut lagi ke bagian di kap mesinnya.
Oke teman-teman, kita lanjut di bagian kap mesinnya. Kap mesinnya kalau bisa dilihat ini tidak pakai mesinnya, tidak ada wujud mesinnya, tapi hanya teman-teman di sini bisa menambah cairan air ya, terus cairan pelumas yang lainnya. Terus di sini ada kabel-kabel, ada kabel merah, biru, oranye dan sebagainya. Terus di sini ada aki full, memang tidak ada wujud mesin karena dia sudah ada memiliki baterai di bagian bawah dari mobil. Bisa dilihat nanti di bawah ya untuk wujud baterainya. Kecil banget loh teman-teman. Kita bisa lihat di sini tuh sekitar panjangnya itu ya 25, 30 atau 40 lebih lah untuk kap mesin ini. Oke. Oke, teman-teman. Ya. Sekarang saya ada di dalam mobil Wuling REV. Oke, tunggu sebentar. Ini mesti dimatikan dulu. Oke, sip. Ya. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya, teman-teman. Jadi mobilnya itu guncangannya semakin tidak berasa sama sekali. Untuk setirnya ringan sekali, teman-teman. Itu. Kemudian ini untuk panel-panel secara keseluruhan. Tadi kita sudah first impression dan sekarang kita test drive. Kita melihat MID-nya ini sisa dari pemakaian masih lama, sekitar 360,3 baru dipakai. Kemudian untuk rasanya hampir tidak ada suara, hanya motor listrik bersuara kecil, tapi ya bermanuver karena ini mobilnya kurang stabil. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kenyamanan, capability-nya oke. Untuk begitu kita masuk di mode drive, tidak ada hentakan, tidak ada jeda atau spare waktu yang akan menjadi mobil ini akan melaju untuk memiliki jeda. Jadi tidak ada hentakan. Oke. Ini mobil sangat ergonomis sekali, teman-teman. Jadi buruan teman-teman miliki Wuling REV karena ini sebagai pengganti emisi dari perkotaan, sehingga kita mendukung penuh suatu kadar emisi yang tinggi di jalan raya. Kita akan bawa ngebut sedikit. Saya rasa kalau dibawa ke kemacetan tidak perlu khawatir lagi akan kehabisan bensin karena ini menggunakan sistem elektronik baterai yang sudah dirancang oleh komputerisasi yang sudah dirancang Wuling Motor Indonesia. Oh ya, untuk kecepatannya dari 0
sampai dengan 100, kira-kira ini bisa menghasilkan waktu sekitar 21,1 detik. Kita akan ngetes di jalan yang kecil. Oke, seperti ini. Ya, sensasi berkendaranya saya rasa pas dan cukup untuk menghasilkan torsi yang tidak banyak memakan energi. Dan ini tipe yang saya review adalah tipe yang long range, yang dimana standar range-nya itu bisa 200 km dan long range-nya itu bisa sampai di angka 300 km untuk kapasitas atau jarak tempuh yang dihasilkan. Mobil ini bisa menanjak, teman-teman, selayaknya dengan mobil-mobil konvensional. Kita akan coba di jalan gundukan atau jalan yang bergelombang. Apakah bantingannya masih berasa atau tidak? Oke, sekarang saya berada di jalan yang tidak halus atau bergelombang. Untuk dibawa seperti kondisi jalan seperti ini ya, bantingannya sangat hampir tidak terasa. Tapi untuk suspensinya lumayan oke juga ini Wuling REV. Untuk di jalan-jalan seperti kondisi ini ya kira-kira menunjukkan jarak tempuh sekitar 40 sampai 45 km per jam. Apabila teman-teman yang ingin beralih ke mobil seperti ini, pilih saja mobil yang berkapasitas 4 orang dewasa yang berada di dalam sini. Kalau apabila teman-teman ingin bermanuver, jangan pilih mobil seperti ini, karena mobil ini hanya didukung kenyamanan dan ketepatan untuk si pengendara yang ingin memakai mobil ini. Kita melewati gang sempit pun dirasa masih ada space yang tersisa. Bisa dikatakan mobil mikro dengan sekecil ini bisa mampu lincah untuk selap-selip, salip menyalip, bahkan mencari parkir pun sangat gampang. Oke teman-teman, kita akan tes fitur-fitur yang diberikan atau yang disediakan oleh Wuling REV ini. Oke, halo Wuling. Oke, dia belum respon. Halo Wuling, tolong buka jendela kiri. Oke, membuka jendela kiri. Wow. Halo Wuling, tutup jendela kiri. Ya, mungkin responnya agak lambat, tapi kita akan... Bisa diulang. Halo Wuling, tutup jendela kiri. Oke, menutup jendela kiri. Wow. Oke, walaupun di mobil Wuling REV langsung tersedia power window untuk kiri dan kanan, ya itu tidak menjadi masalah karena fitur tambahan yang disediakan oleh Wuling REV. Itu aja untuk review singkat dan test drive yang saya review tadi. Semoga bisa menjadi informasi untuk teman-teman yang bisa menonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen ke semuanya, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan video menarik yang lainnya. Itu aja untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.